Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dion Lika Channel. Ini Cem guys. Mungkin yang ngikutin vlog kita sebelumnya sering lihat Cem nongol di vlog kita sebelumnya. Dan kebetulan beberapa waktu lalu Cem ini sakit guys. Dia sakit saluran kemih, jadi dia nggak bisa pipis. Ini disebut FLUT, FLUTD. Dan FLUT ini sendiri merupakan penyakit saluran kemih yang membuat kucing nggak bisa pipis atau mampet gitu guys. Dan penyakit ini biasa menyerang kucing dewasa, terlebih kucing jantan. Tapi kucing-kucing betina atau kucing yang belum dewasa pun bisa saja kena penyakit ini, namun kasusnya sedikit gitu guys ya. Dan sekarang alhamdulillah Cem udah sembuh guys. Say hi Cem. Cem gak mau guys, udah ngantuk karena ini udah jam 4 pagi. Dan gimana cerita tentang penyakit Cem kemarin itu dan gimana pengobatannya, penanganannya, serta treatmentnya, silahkan simak videonya. Semoga informasinya bermanfaat. Dan saya udah ngalamin kucing saya pernah ada yang meninggal gara-gara penyakit ini, padahal udah diopname gitu ya. Bukan penyakit yang sepele, bukan penyakit yang enteng, ini penyakit yang sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa kucing kalau nggak cepat diobati atau cepat dikasih pertolongan gitu ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Langsung simak aja videonya guys ya. Oke guys, ini adalah penyakit penyumbatan saluran kemih pada kucing yang membuat kucing nggak bisa pipis guys. Ini adalah hari kedua dia nggak bisa pipis. Jadi mulai kemarin dia nggak bisa pipis dan dia mulai murung, kantung kemihnya mulai menggumpal gede gitu, yang dia lemes. Terus tadi malam dia udah mulai muntah-muntah, nggak mau makan, apapun yang dikasih nggak bisa masuk gitu, apapun yang dikasih dia muntahin lagi. Sebenarnya kemarin saya langsung beli obat, beberapa macam obat. Ini obat yang saya beli kemarin dan saya udah terapin obat-obat ini semuanya dari kemarin siang sampai lah tadi siang gitu. Jadi udah sehari semalam dia mengkonsumsi obat-obat itu dan ternyata obat itu nggak bekerja dengan baik. Saya nggak tahu kenapa, atau mungkin karena emang penyumbatannya terlalu parah jadi nggak berhasil. Akhirnya karena sore ini dia udah lemes banget dan saya tahu dia butuh kateter. Karena kateter itu kita nggak bisa pasang sendiri, kita bisa aja beli kateter sendiri misalkan, dan harganya pun hampir sama aja dengan di dokter, tapi kita kan nggak bisa masang sendiri karena itu kan harus ahlinya dan saya belum pernah. Akhirnya bawa ke klinik, salah satu klinik langganan kita di Bandung, dibantu sama dokternya dan akhirnya dipasang kateter dan bisa dikeluarin dulu. Tadi udah disedot-sedot semuanya pipis-pipisnya yang dari kemarin itu dan ternyata udah bercampur darah. Kondisinya kata dokter memang dia belum terlalu parah gitu, jadi masih beruntung karena cepat kita bawa ke dokter gitu ya guys ya. Jadi gitu guys ya, untuk pengobatan ya kita nggak bisa maksain. Kalau kita memang nggak bisa sendiri, butuh bantuan dokter ya kita harus ke dokter gitu ya. Kecuali kalau memang kita bener-bener nggak ada dokter atau misalkan nggak punya uang ya mau gimana lagi. Jujur aja lumayan mahal sih, tadi kena sekitar 400.000 dan itu belum obat-obatan. Karena obat-obatan ternyata obat-obatan yang saya beli kemarin itu itulah obat-obat yang dianjurkan oleh dokter gitu ya. Karena saya juga emang saya udah banyak baca soal penyakit ini, makanya saya inisiatif kemarin beli obat sendiri. Saya pikir bisa obat sendiri tanpa harus bawa ke klinik, karena saya tahu klinik mahal. Dulu kucing saya yang meninggal itu cuma 1 malam dan itu nggak berhasil pasang kateter, dan 1 malam itu saya kena 750 lebih gitu guys kondisinya, dan kucingnya nggak bisa diselamatin, cuma bertahan 1 malam opname di klinik gitu ya. Dan alhamdulillah si Cemnya kelihatannya sejauh ini terlihatnya oke, kata dokter juga kondisinya masih oke. Lagi-lagi gitu ya, saya lebih tenang kalau kucing saya itu dirawat sendiri sekarang gitu. Jadi akhirnya nggak rawat inap, rawat jalan aja. Jadi kateternya yang terpasang kita bawa pulang. Kateternya guys, nih. Ini yang belum tahu mungkin kateter adalah semacam selang kecil yang dimasukin ke dalam alat kelaminnya. Jadi untuk langsung menuju ke kantung kemihnya, dan air seni yang terpendam dalam kantung kemih dari kemarin itu tadi udah disedot, udah dikeluarin. Karena di dokter nggak bisa divideoin guys, karena nggak boleh videoin ya, kita hargain aja karena ada tulisan nggak boleh bawa kamera ya tadi, jadi nggak di vlog gitu. Ini air pipisnya yang bercampur darah guys, jadi karena dia banyak sumbatan dari kemih yang mengkristal gitu, penyebabnya mungkin banyak tapi kita nggak bisa mendiagnosa maksudnya ini penyebab pastinya apa, tapi penyebabnya biasanya ini
faktor makanan, kandungan magnesium dalam makanan, juga stres atau pengen kawin. Kondisi Cem ini sebenarnya dia udah steril dan dia sebenarnya udah nggak birahi. Mungkin ada birahi, tapi biasanya kucing udah steril itu lebih tenang dan nggak terlalu bernafsu banget untuk kawin. Kepalanya dipakein collar gini guys. Jadi collar ini kan fungsinya mungkin udah banyak tahu lah ya, pasti tahu lah. Collar ini biar dia nggak jilat-jilat atau dia nggak copot itu si kateternya. Diselangin, masuk ke penisnya, langsung ke sini lewat selang ini, ditampung di sini. Nanti kalau misalkan ini udah banyak, kita buang, kita copot dari sini. Ini bisa dicopot guys. Nanti kita buang kalau udah banyak gitu ya. Nih lihat sendiri, ini udah berdarah, campur darah. Karena udah mungkin kantung kemih dan saluran kemihnya itu udah luka ya, sama batu-batu yang mengkristal itu, jadi udah berdarah. Tadi juga pas dibuang, disedot itu memang udah berdarah. Jadi si kandang kita tingkatin begini karena saran dokternya pasir yang dikeluarin, pasir taruh di sini biar si saluran air seninya ini mengalir ke bawah sini. Ini harus posisi di bawah, makanya harus posisi kandang atau posisi kucingnya di atas si kantung itu, di atas si botol ini gitu. Oke. Ini adalah yang dari dokter, resep dari dokter. Nah, itu amoxicillin sirup sehari 2 kali 2 mili. Untuk obatnya pakai System Plus, itu sehari 2 kali 1 kapsul gitu ya. Jadi seminggu guys ya. Kemarin ini harganya 10.000 guys. 10.000 per kapsul. Ini adalah obat yang khusus untuk kucing yang nggak bisa pipis atau mampet gitulah, yang kena flu gitu ya. Ini amoxicillin. Jadi amoxicillin itu karena memang dari kemarin saya udah kasih amoxicillin, jadi tinggal lanjutin aja amoxicillinnya, berarti terhitung dari kemarin. Ini pakai Royal Canin Urinary SO guys nih. Ini 400 gram saya beli, ini 85.000, dan ini dimakannya gak banyak sih guys, mungkin sekali kasih seperti ini segini. Ini mau saya rendam pakai air hangat, jadi nanti dijadiin bubur, jadi saya suapin aja per sekitar 1 sendok makan sekali ngasih. Mungkin sehari ngasihnya 3 kali sehari aja, dan ini emang makanan diet khusus, jadi nggak boleh banyak-banyak juga, secukupnya aja. Jadi inilah yang kita siapin untuk mengobati Cem ini. Dan saya juga inisiatif beli Batugin. Ini obat manusia, belinya di toko obat atau di apotek. Saya belinya 20 ribuan kalau nggak salah, harganya lupa kemarin beli. Saya akan kasih ini 3 kali sehari dengan dosis 2 mili sekali ngasih gitu ya. Saya akan coba kasih ini juga, jadi saya selahin gitu ya. Karena ini banyak yang merekomendasi pakai ini gitu, banyak yang sembuh pakai ini juga gitu ya. Jadi saya mau coba juga pakai Batugin ini. Dari kemarin saya udah kasih tapi bener belum ada efeknya. Mungkin karena emang butuh waktu atau mungkin karena batu yang terlalu besar. Makanya sore ini setelah ini udah kasih 2 dan Batugin udah ngasih beberapa kali, udah kasih RC urinary juga tapi belum ada efeknya. Akhirnya hari ini mutusin untuk bawa ke dokter untuk dikateter. Dan makannya kata dokter dia harus sebulan ke depan makan urinary SO. Nanti selanjutnya untuk jaga-jaga atau untuk maintenance aja, sekali-sekali dikasih urinary care. Setiap hari disuapin karena dia kan pakai collar ini nggak bisa makan sendiri. Jadi setiap hari kata dokter harus disuapin, minumnya juga disuapin dulu gitu. Jadi makanya saya udah nyiapin air minum di sini sama suntikan seperti ini guys. Jadi pakai suntikan gini, nanti airnya saya sepetin. Ini mau nyuapin dia makan dulu guys. Ini si urinary SO dikasih air panas, dilembekin jadi kayak gini guys. Jadi ya seperti biasa. Jadi nanti akan dibulat-bulatin gini, disuapin karena dia nggak mau makan sendiri. Coba ya. Cium-ciumnya aja guys, belum selera makan sendiri kayaknya. Coba Mam, Mam, Cem, makan sayang. Nggak mau guys, jadi biar cepet demi mempersingkat waktu mau saya suapin aja. Jadi kameranya saya taruh dulu ya, susah guys. Oke, habis guys disuapin, lumayan lah walaupun dia agak berontak-berontak nolak, tapi lumayan habis segitu tadi.
dia minum sendiri guys. Kalau minum dia masih mau sendiri, cuma kalau makan dia nggak mau. Itu minumannya sengaja diikat ke kandangnya biar dia nggak tarik-tarik tumpah. Semoga ini nggak copot, soalnya saya banyak ngobrol-ngobrol sama yang pernah ngalamin sih rentan copot gitu si kateter ini. Jadi kita harus benar-benar jaga dengan intensif. Dan ini masih ngalir terus. Nanti kata dokter kalau misalkan dalam selang ini ada yang ngegumpal gitu, kelihatan mampet gitu, jadi kita harus dorong gitu biar si air kencingnya keluar gitu. Maksudnya biar masuk ke botol ini. Nanti kalau misalkan udah banyak kita buang gitu. Semoga dia sembuh, semoga dia kuat. Bismillah aja guys, namanya penyakit. Kita ikhtiar aja maksimal, semoga sembuh ya guys. Guys, ini udah hari kedua dia di kateter dan ini hari ketiga dia sakit ini ya, sedikit flu. Dan ini makannya masih pakai RC urinary, ini makan malam. Dan alhamdulillah sekarang dia udah bisa makan sendiri guys, udah mau makan sendiri, bahkan udah lahap banget makan sendirinya. Hari kedua pakai kateter udah lebih seger, makan sendiri lahap. Kan kateter ini harus dipakai sampai seminggu gitu kan, berarti masih 5 hari lagi dia pakai kateternya. Lahap banget, makan doyan. Oke, jamnya makan dulu guys. Ini updatean untuk hari ini guys. Oh ya, ininya apa, si air seninya, kencingnya hari ini tuh udah nggak terlalu merah guys, masih ada kelihatan campur darah tapi sedikit darahnya gitu. Jadi semoga itu ada pertanda baik ya. Ini pasir untuk kalau dia mau pup, ini pasirnya sebelah sini. Nanti kalau dia mau pup, dia mulai korek-korek itu, dia gelisah, sama saya dimasukin bak pasir ke dalam kandang karena kandangnya kecil, bak pasirnya nggak bisa standby di dalam gitu. Pipisnya yang ngalir tuh masih ada campur merah sih, masih ada gitu. Makanya campur merah, campur yang warna-warna kayak air teh gitu, kekuningan gitu. Perkembangannya sejauh ini bagus, dia udah nggak murung. Dia cuma dikasih vitamin B kompleks 1 hari sekali. Itu juga udah nanya ke dokternya, oke kata dokter boleh kasih, sama sekali-sekali saya kasih madu buat daya tahan tubuhnya. Dan dia makannya ini aja terus. Untuk obatnya dia masih pakai pil yang kemarin, masih pil ini ada satu lagi buat malam, besok harus beli lagi. Jadi kalau dia makan kan ini si kolornya saya lepasin biar dia gampang makannya. Nah jadi dia tuh kalau kolornya lepas dia suka jilat-jilat ininya, kateternya tuh guys. Ini dia suka jilat-jilat bersih-bersih gitu. Nah kata dokter ini tuh harus dipantau, jangan sampai dia narik dan copot lepas gitu. Nah makanya dia kalau misalkan lagi nggak dipantau harus selalu dikasih collar. Nah tapi collarnya dikasihnya yang corongnya agak lebih lebar di luarnya tapi panjang. Terus kita siapin mangkok makanan dan mangkok airnya yang kecil-kecil gini, dan pastiin airnya itu harus selalu penuh biar dia tetap, walaupun dia pakai collar, dia tetap bisa minum dan makan gitu. Kalau nggak, minumnya harus disepetin tiap 2 jam, disepetin sekitar 6 mili sampai 9 mili gitu. Ini alasnya bukan kotor ya guys, ini tuh luntur, bekas lunturan. Jadi ini itu baju yang kena lunturan jadi alasnya, jadi bukan alas kotor ya. Oke, kita mau pasang kolornya lagi, makannya udah, besok kita update lagi ya. Sejauh ini perkembangannya bagus guys. Ini udah hari ke-7 dan ini kondisi dia alhamdulillah dia baik-baik aja, dan sesuai dengan jadwalnya hari ke-7 dia emang udah bisa dibuka kateternya dan nggak lanjut kateter. Alhamdulillah udah baik-baik aja guys. Nih dia baru pulang dari buka kateter, ini udah nggak pakai kateter lagi. Kateternya udah dibuka, dia sehat. Nih nggak pucet nggak apa. Kata dokter tadi kandung kemihnya aman gitu, nggak ada tumpukan air kencing gitu. Jadi aman, cuman karena kan dia seminggu tuh pakai kateter, dan kateternya tuh kan kayak diikat gitu pakai benang gitu di si alat kelaminnya. Jadi sama dokter disaranin dibersihin pakai Evanol, kayak ada sedikit itu kayak meruam dikit. Nanti sama saya ditampilin foto pada saat dia sebelum dibuka kateternya, emang kelihatan kayak ada bengkak dikit gitu ya. Dan kemarin sempat dia tuh beberapa hari terakhir dia selalu berusaha untuk pipis. Padahal dia udah pakai kateter kan, tapi dia tetap ngeden terus bolak-balik ke pasir mau pipis
kata dokter itu wajar karena dia nalurinya dia pengen pipis gitu ya, walaupun dia nggak tahu bahwa sebenarnya pipisnya itu keluar lewat selang kayak gitu. Makanya dia terus-terusan pengen pipis karena ada selang yang masuk, jadi dia ngerasa kayak belum tuntas gitu. Pas dia pipis, pas saya lihat kayak ada darah yang netes, kayak ada pipis campur darah yang netes di beberapa hari terakhir itu. Ternyata itu nggak apa-apa gitu, karena dia berusaha ngeden terus, jadi mungkin ada yang rembes gitu lah, dia ngejan terus, dorong terus untuk pipis, jadi kayak ada yang rembes mungkin dari sela-sela si kateternya itu, cuma netes dikit gitu ya. Tadi dia pipisnya udah warnanya udah normal, nggak ada campur darah. Dan kata dokter harus dilanjut RC urinary SO-nya itu sampai sebulan. Jadi masih ada 3 minggu lagi dia harus makan itu. Lumayan itu harganya. Jadi 400 gram itu kalau dia 2-3 kali makan, per ngasih itu 1 sendok lebih sedikit atau 1 sendok itu bisa buat seminggu. Jadi itu butuh sekitar 3 bungkus lagi. Dan tadi nyabut kateternya itu nggak bayar, jadi bayar pas masang aja. Total menurut saya ini sampai sejauh ini udah habis sekitar 700-an. Oke guys, itu tadi tentang pengobatan penyakit flu. Semoga kecilnya sehat-sehat aja. Terima kasih yang udah nonton guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.